Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran matematika dengan topik program linier. Bersama saya Muhammad Harun. Dalam video kali ini kita akan membahas materi program linier dengan kompetensi dasar untuk pengetahuan menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian program linier dua variabel. Kemudian yang kedua, menerjemahkan masalah program linier yang dinyatakan secara verbal ke dalam bentuk model matematika. Yang ketiga, menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier. Yang keempat, menentukan nilai optimum fungsi objektif. Yang kelima, memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Yang keenam, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Namun dalam video kali ini, kita membatasi cukup sampai 2 tujuan pembelajaran saja. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Nah, apakah program linier itu? Program linier adalah suatu metode untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari bentuk linier pada daerah yang dibatasi oleh grafik-grafik fungsi linier. Ada 2 istilah yang perlu kita perjelas. Yang pertama, bentuk linier yang dimaksud di sini adalah fungsi objektif, atau ada juga yang menamakannya sebagai fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Selanjutnya, daerah yang dibatasi oleh grafik-grafik fungsi linier dalam hal ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linier. Kita masuk ke contoh masalah program linier. Rina, seorang lulusan SMK Tata Boga, membuat 2 jenis kue untuk dijual di kantin makanan tradisional, yaitu kue lupis dan kue kelepon. Untuk membuat satu adonan kue lupis diperlukan 500 gram tepung terigu dan 300 gram gula. Sedangkan untuk satu adonan kue kelepon diperlukan 400 gram terigu dan 200 gram gula. Rina memiliki persediaan 15 kg terigu dan 8 kg gula. Keuntungan dari satu adonan kue lupis adalah Rp30.000 dan satu adonan kue kelepon Rp25.000. Buatlah model matematika dari permasalahan program linier tersebut agar Rina mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kita lihat penyelesaiannya. Dari soal cerita tadi, kita mendapatkan salah satu informasinya adalah bahwa satu adonan kue lupis itu membutuhkan 500 gram terigu dan 300 gram gula. Untuk satu adonan kue kelepon membutuhkan 400 gram terigu dan 200 gram gula. Adapun persediaannya untuk masing-masing bahan adalah 15 kg untuk terigu dan 8 kg untuk gula. Sedangkan keuntungan untuk satu adonan kue lupis sebesar Rp30.000 dan untuk kue kelepon sebesar Rp25.000. Data-data yang kita peroleh ini dapat dituangkan ke dalam bentuk tabel untuk memudahkan dalam membuat model matematika yang sesuai dengan soal ini. Untuk terigu, kita masukkan berapa kebutuhannya
untuk membuat kue lupis. Demikian pula untuk kue klepon, berapa kebutuhannya akan terigu. Kemudian persediaan yang dimiliki, itu kita tuliskan di sini. Sama halnya untuk gula, di baris kedua, kemudian di baris ketiga ada keuntungan, kita isi pada sel-sel yang sesuai. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, dari tabel ini kita akan lebih mudah untuk membuat model matematikanya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat pemisalan banyaknya adonan kue lupis, dimisalkan sebagai variabel X. Kemudian untuk kue klepon, banyak adonannya dimisalkan sebagai variabel Y. Nah, oleh karena banyak terigu dan gula terbatas oleh persediaan yang ada, maka kita akan mengaitkan antara banyaknya kebutuhan dengan keterbatasan persediaan yang ada melalui sebuah pertidaksamaan linear seperti ini. 500 diambil dari kebutuhan terigu untuk satu adonan kue lupis. Berarti kalau kita membuat 2 adonan kue lupis, maka kebutuhan bahannya adalah 2 kali 500 gram. Demikian seterusnya, sehingga untuk X adonan kue lupis, kebutuhan bahannya adalah 500 dikalikan dengan X. 500 X. Adapun untuk kue klepon, satu adonan membutuhkan 400 gram. Untuk 2 adonan, misalkan, maka kebutuhan akan bahan terigu adalah 2 kali 400 gram. Nah, kalau yang dibuat sebanyak Y adonan, maka berarti kebutuhan terigu untuk kue klepon ini adalah sebanyak 400 dikali banyaknya adonan, yaitu Y, atau 400 Y. Sehingga total bahan yang dibutuhkan untuk membuat X adonan kue lupis dan Y adonan kue klepon adalah sebanyak 500X ditambah 400 Y. Nah, bahan yang digunakan ini secara keseluruhan tentu saja tidak boleh melebihi persediaan tepung terigu yang ada, yaitu sebanyak 15.000 gram. Ingat, tadi di soal persediaannya adalah 15 kg, kita konversi ke dalam satuan gram supaya setara dengan data kebutuhan bahan pada masing-masing jenis kue. Nah, sehingga diperoleh kendala yang pertama dalam bentuk pertidaksamaan linear adalah 500X ditambah 400Y kurang dari atau sama dengan 15.000. Nah, ini kemudian bisa disederhanakan untuk memudahkan dalam perhitungan. Masing-masing ruas dibagi dengan 100, sehingga diperoleh 5X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 150. Nah, dengan penalaran yang sama bisa kita buat kendala yang kedua dari keterbatasan bahan gula. Nah, seperti ini. 300 kali X ini ditambah 200 dikali Y, nilainya harus kurang dari atau paling banyak sama dengan persediaan bahan 8.000 gram. Nah, satuannya kita hilangkan karena dalam bentuk pertidaksamaan. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi 3X tambah 2Y kurang dari 80. Masing-masing ruas dibagi dengan 100. Selanjutnya, X dan Y menunjukkan jumlah adonan kue, sehingga tentu saja nilai X itu tidak mungkin negatif karena menunjukkan kuantitas atau banyaknya jumlah adonan
kue. Untuk kue lupis X, maka nilai X-nya tidak boleh negatif atau harus lebih dari atau paling kurang sama dengan 0. Demikian pula untuk Y. Ini adalah banyaknya adonan kue kelepon, tidak mungkin juga bernilai negatif, sehingga pertidaksamaannya adalah harus lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Fungsi objektif merupakan fungsi keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu, nah ini kita ambil dari keuntungannya. Untuk satu adonan kue lupis, keuntungannya adalah Rp30.000. Berarti untuk 2 adonan kue lupis, keuntungannya adalah 2 kali Rp30.000. Demikian seterusnya, berarti kalau banyaknya adonan adalah X, maka keuntungannya adalah 30.000 dikalikan dengan X. Nih, 30.000 X. Nah, dengan penalaran yang sama, untuk kue kelepon keuntungannya adalah 25.000. Karena banyaknya adonan adalah Y, maka keuntungannya adalah 25.000 dikali Y. Kita lanjut. Nah, dengan demikian kita peroleh model matematika dari permasalahan tersebut adalah kita gabung secara keseluruhan dalam bentuk yang paling sederhana. Yang pertama adalah 5X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 150. Kemudian 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 80. Y lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, keempat pertidaksamaan ini dirangkum menjadi satu, disebut sebagai sistem pertidaksamaan linier, karena keempat-empatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, adapun fungsi objektifnya tadi sudah dijelaskan, fx, y sama dengan 30.000x ditambah 25.000 y. Jadi dalam hal ini fungsi objektifnya memuat dua variabel, yaitu x dan y. Oke, demikian penjelasan tentang bagaimana menerjemahkan sebuah soal verbal program linear ke dalam bentuk model matematika. Untuk menguji atau untuk mengecek sampai di mana pemahaman kita, ada soal latihan yang bisa dikerjakan. Nah, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Demikian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan ke dalam kolom deskripsi di bawah video ini. Demikian pula dengan saran dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.